Udah nyampe. Nah ini guru saya udah datang, jadi guru saya mau nyampein ilmu. Udah makan belum? Udah ya. Kebetulan tadi pas datang langsung dapat pucung. Pecak ya? Pucung. Soalnya saya nggak ada ikan Pak, makanya saya nggak gede-gede. Nah ini guru saya, kelihatannya sih seperti ustadz tapi gondrong ya. Kalau di kampung saya di Depok yang gondrong itu preman biasanya. Oh gondes, gondrong desa dong. Padahal beliau lahir namanya bagus, Ahmad Firdaus. Ngapa jadi Jaka Kembung? Sembung. Oh Jaka Sembung. Ustadz ambutkan. Ya ini kalau guru saya dia nanti akan menyampaikan, beliau menyampaikan Mauridah Hasanah. Kalau saya menyampaikan apa yang tadi saya makan. Baru kopi doang sama air putih. Rokok udah. Rokok udah 2 bungkus. Gue yang belum. Belum ya. Kalau kiai jangan banyakan ngerokok. Soalnya kan di sorga emang gak ada yang ngerokok. Kata guru saya di sorga boleh orang ngerokok, cuman ngambil apinya di neraka. Oh. Saya punya, tolong cabut baterainya ngomong. Lah kan tadi lama jalannya. Makanya kalau jadi kiai jalannya cepet. Udah. Panadol. Puyeng berarti ya? Ya itu yang dipersilakan. Kapan dong? Iya, udah diganti namanya. Itu mic-nya agak ini macet-macet, ini pakai yang ini aja nih. Takut bau lah, saya kan punya adab. Nah, kan abis dari situ kan di sini. Berarti nganggap saya bau. Bukan. Kan kalau kata orang mah zaman sekarang kudu hati-hati. Ada corona lah, saya mah gak pernah takut sama corona kiai. Lah corona mah kecil, makhluk ciptaan Allah. Saya juga kecil. Lah sesama makhluk kecil dilarang saling menyakiti. Makanya kalau orang sini mau nggak kena corona potong kaki. Sehat enggak bonces ya. Yuk. Kau kapan ngomong? Oh iya, ya kiai silakan. Kiai kejedot ya. Itu palanya dudung-dudung. Perban. Iya. Yang meninggal umur berapa kiai? 6 tahun. Oh, udah duluan ya. Berarti yang tua mah hati-hati ya. Kan malaikat juga milih ya. Wah, Ustadz gondrong banyak gaya nih. 4 derajat. Sendal siapin saya mau pulang. Iya. Ini udah ngomong nih. Ayo Kiai cepetan. Jauh nih saya nih. Kiai gelang lu banyak banget. Kiai pendukun. Iya Kiai zaman sekarang kalau saya dulu mah waktu belajar ngaji mah ustadz yang di kampung-kampung mah cuman celana sarung baju putih. Ini gak aduh. Ulangin juga nih. Kiai pakai akar bahar. Kayak preman priuk. Ya. Ini kan mau tahlilan Kiai. Mauridah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita, jangan ngupil Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Jaka Sembung. Hadirin silakan meninggalkan tempat. Stay dengerin, ini guru saya ini Kiai. Dulu mah kurus, sering makan nasi besek gemuk. Udah sering pulang enteng ya. Emang Kiai mah enak, saya mau pulang-pulang Kiai mah dibekelin buah. Saya ke rumah beliau kulkas udah gak bisa ditutup, jejok. Emang rusak yang serem. Kocak rusak. Kirain mau banyak buah. Silakan Kiai. Kopi lagi dimasak ya Pak. Ada kopinya. Kiai mau kopi apa? Susu. Guru saya susu. Susu habis. Oh iya. Silakan Kiai. Jadi ngambek. Justru punya murid yang begajulan itu buat ngetes gurunya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar disayang Tuhan, orang kecil disayang perawan, orang gede temannya setan. Ya gede, kan beliau mah gak gede, subur. Ilok ah. Tadi waktu saya ngomong antep aja ya. Ngapa begitu giliran Kiai baterai habis? Tanda-tanda tuh. Oh yang belum diganti. Ini pulangnya dibecek nih. Kiai mukanya serem. Ayo silakan Kiai. Tahlilan nih. Kiai mohon maaf
ya. Kiai gede, guru saya mungkin jantung saya kecil. Kalau berhenti gimana? Saya nyusul sama yang Baru ganti baterai dicoba. berangkat jantung saya segini. Berhenti gimana? Mau pakai keranda pulangnya? Sekalian pendem sih dalam. Belum punya bini ini sampai nangis. Ya, kamu tambah 7 kali. Udah. 7 kali acara maksudnya. Ini beliau habis dari Jogja, baru nyampe. Narik ya Kiai ya? Jangan saya nanya ya. Karena namanya Kiai ada yang Dharma Wisata, ada wisata religi gitu. Ini masih mau ngomong apa enggak? Enggak, saya mah diem aja sini. Jamnya bagus, jisok boleh ngebetak ya. Kan kalau Ustadz mah jamnya mah yang biasa ya, asal ingat subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Jamnya, wah, boleh gebang nih. Ada satpam nggak depan? Gantung nunggu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapain? Nyiapin susu buat Kiai. Yang itu, yang susu yang tadi yang tumpah tadi. Nah kalau nggak tumpah mah nggak ketuang Kiai. Dia susu pegangin doang. Saya mah nggak doyan susu, tempatnya doang. Kaleng. Salah bawa orang saya Pak. Di dalam ada showroom, motor 2 biji. Pinjam mana? Nyopet lagi. Ngambil susu. Pak, mohon maaf sebelum saya lanjutin, tolong dompetnya dijagain. Karena saya salah ngajak, saya pikir ngajak manusia yang nggak taunya tuyul. Kalau dulu saya sama Bang Daus memang tuyul, kerjanya mencuri, nyolong. Tapi sejak ketemu dengan Kiai, dinasihatin, Bang Pak, lu udah kecil. Kalau lu kerjanya masih nyolong, nanti matinya pocongnya mundur. Ya saya mikir, pocong maju aja capek, gimana pocong mundur. Akhirnya karena saya nurut, saya tajim sama guru saya samina wa ta'ala, saya berhenti mencuri. Saya berhenti nyolong, alhamdulillah sekarang kerjaan rutin saya merampok ilmunya Kiai, habaib, para alim ulama, para asatiz. Makanya saya kesini pakai sendal jelek, berharap pulangnya dapat sepatu. Terus ngomong. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua sama-sama asyhadu an la coba dulu. Emang pada belum makan atau lemes-lemes banget? Jadidu imanaku min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang semangat, yang kencang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kendor lagi. Jangan pelit untuk berselawat, karena salah satu itulah atu-atunya yang akan menolong kita kelak di yaumil akhir. Betul atau betul? Apaan sih? Buat kopi. Sungguh-sungguh. Nih punya saya, punya Kiai yang ini. Diminum. Banyak amat nih menyajen kali.
Nggak cuma saya nyindirnya tuan rumah ilok gak dikasih meja, dikasih bangku. Tentang gua izin. Kiai kayak kuli bangunan kasih bangku. Nah ini baru meja. Meja. Iya dah. Sini. Kiai saya pakai roda nih. Ngeri glosor. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. La nabiyya ba'da wa khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin amma ba'da. Hadratil mukarram wal muhtaram, para guru, para asatidz, para sesepuh dan bini sepuh yang sama-sama kita hormati, Ustadz Saripudin ya. Betul apa kagak? Kalau salah nggak dikasih catatan lisan saya. Dan juga Al-Mukarram Ustadz Fadli. lu pengen sebut namanya. Siapa namanya tadi? Ustadz Ahmad, terus Ustadz Zen, terus Ustadz Udah, Ustadz Firdaus. Ustadz Firdaus. Hah? Ustadz Tadi Firdaus. sebetulnya ada tulis Ustadz Magnum. Orang nanya nama Ustadz ditulis merek-merek rokok. Salah paham, malah saya mau nggak dibeliin tentang saudara. RT, ada RT. Mana yang ada aja? Coba RT. Mana? Tuh yang nyender. Alhamdulillah, biar sehat RT-an. RW ada RW? Hah? Nggak ada, diwakili sama Pak Presiden mungkin. Dan juga Sohibul Musibah, saudara saya, namun lagi ada di laut, ngapung-ngapung. Tadi habis video callan sama saya. Bang Darta, mudah-mudahan beliau dikuatkan hatinya ya. Keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa menjadi sabar, ikhlas akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para bapak jamaah dan juga ibu-ibu di dalam, semoga malam hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini sahabat apa nyebutnya ya? CS lah, CS. CS. Mudah-mudahan kita doakan Pak ini. Majuan apa sini? Ini bangkunya onglek-onglek. Baik nublek. Dorong-dorong baik sih. Ya, Rokok ini bungkus nyungsep kan nggak lucu. ini contoh saya lagi nganterin anak imunisasi. Umur 40 awak Gak usah disebutin. Mau bulan kawin. Umumin aja di masjid. Orang tahlilan bacain aib orang. Jadi kita doain, alhamdulillah beliau sering bersama saya saat ini. Kita doain biar diterima amal ibadahnya. Dan Yuk. Kalau diterima amal ibadah mati. Saya belum kawin. belum, Pak, saya ngomong apa? Diterima. Biar diterima amal. Emang pengen amal ibadahnya nggak diterima? Ya pengen dong. Ya kenapa? Iya nggak apa-apa sih. Dan juga mudah-mudahan kuburnya dilegakan. Iya. Dan beliau masuk surga besok pagi. Kan belum kawin. Dari mukanya kelihatan udah percuma, bini juga nggak bakalan yang mau buang. Malaikat kan milih yang tuan dulu, malaikat bukan yang Nggak kecil. lucu, soalnya nyari jodoh itu kadang-kadang nggak sesuai apa harapan kita. Nah kalau dia dapat yang normal model kayak kita, lah mau nyium naik bangku. Mohon maaf, ucok baba kecil, dia tiap hari naik turun, jadi 3. Lapangan begitu mah nggak pakai ukuran Ki, asal ada nafsu juga jadi. Mana bawa bangku? Lah teman saya ucok kecil bisa nyetir. Iya diganjel. Iya, berarti
begitu juga diganjel dia. Tidur, jorok nih, jangan diomel otaknya. Orang acara tahlilan mikirannya ngeres. Astagfirullahaladzim. Jadi malam hari ini kita Bang Parli takziah malam Yang 7. ketujuh ya. Mungkin awam, kok katanya 7 hari ketawa Kediri. Nah, Pada memang dianjurkan oleh baginda Rasul untuk menghibur keluarga yang lagi dapat musibah. menghibur. Iya. Nah, tadi nyusahin minta rokok 2 bungkus. Untung dia mikir gak apa-apa udah saudara gak usah. Aku udah dapat magnum 2 dia belum. Untung saya bukan saudaranya. Pucet pulang minta rokok sama saya. Alhamdulillah saya bisa sempat karena memang kita sudah selesai mungkin ya suasananya dekat terlalu ketat. Saya dari beberapa hari yang lalu acara di Jogja, jadi ketika beliau Sombong. Bantuin nggak sini? Hah? Dari Jogja lempeng aja. Makanya kan sempat hadir Iya. kemarin sempat Aman mak, udah dari Jogja dia mah. Tebel udah. Saya aman. Aman. Yang sebelah saya kagak bakal mau pulang belum dibagi nanti kayak nanti. Ya, kan tadi Ikhlas. pertama kali pembukaan dia udah curhat 25 juta Pak sebulan ngurusin mahnya. Ya Allah ya Rob, mudah-mudahan mahnya panjang umur. Amin. Dianya duluan. Mati lagi. Aduh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasoihul Ibadah, Ibnu Hajar Asqalani yang disarahi oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, di situ tertulis perbincangan antara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Dengan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. sama siapa? Rasul Rasulullah. sama siapa? Sama malaikat Jibril. Nanya lagi gue getok. Di situ tertulis biasa Pak, emang kalau namanya anak kecil emang emosian, soalnya pantat sama kepala deket. Aduh dia nyaut. Gede sih kalau kecil gue ajak berantem takut ya. Gak mau ditampol gedean dia. Urusannya kita bonyok. Lah nyali doang tenaga orang. Jadi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang, ngobrol, dapat nasihat dari malaikat Jibril alaihi salam. Nasihat yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul tentunya buat kita sebagai umatnya. Apa kata malaikat Jibril? Kasih tahu. Nah kan saya nggak ikutan ngobrol. Saya tahu. Kecuali saya nguping. Nanti kalau saya ngomong kata gosip. Tahu apa enggak? Nah kan kiai yang nyampein. Kalau saya nyampein terus kata songong, pinteran murid. Udah kira kiai nggak dipakai lagi, sepi. Jadi saya Iya, yang beli semen siapa? Lagi bangun pondok, pucet tiap minggu. Gajian tukang, ya kan? Tadi tukang sudah pulang duluan. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, isma sita fa innaka maitun wa ahbib masita fa innaka mubarikuhu wa amal masita fa innaka muzyun bi, yang artinya Sadaqallahul azim. Nah kalau ayat belakangnya sadaqallahul azim. artinya Kalau saya nyampein kata songong. Masa guru ceramah saya ngertiin, pinteran saya. Untuk apa kau ada di sini? benar juga ya. Iya. Jadi saya ngerti. Iya dong, kan guru. Bukannya nggak tahu. Bukannya nggak tahu, tapi punya adab. Punya adab. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Padahal Puyeng. isma sita fa innaka maitun
Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, lakukan apa yang kau suka, apa yang kau senangi. Fa innaka maitun, tapi ingat kau bakalan mati. Mampus mati. Ya kan? Iya. Jadi terserah manusia. Bahasa Portugal begini Bang Barli, lu mau belagu apa kayak hidup, lu kagak sembahyang, lu kagak puasa, lu nggak mau ibadah, lu mau main jablay, lu mau dongdot. Saya baru tahu loh, ada kiai ngerti bahasa dongdot. Pengalaman ya. Tadi lu yang ngomong. Iya dah. Pokoknya lempengan jelek saya dah. Daripada gua nggak pulang. Terserah. Kau mau menjadi manusia yang demen maksiat, kau menjadi manusia yang doyan melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Tapi ingat Pak, innaka maitun, kau semua bakalan mati. Mampus mati. Usah sampai begibrat. Mod. Ya. Betul. Dan setelah mati bukan kelar urusan kita. Karena kehidupan di alam dunia ini sifatnya cuma sementara, bentaran. Masih ada 2 alam lagi yang akan kita datangi, yaitu alam barzakh dan yang terakhir alam akhirat yang kekal abadi kita di sana. Jadi cuma dunia mau bambari ya, memang bentaran. Bentar. Iya, 63 mati kalau ngikutin Nabi. Betul. Ini 6 tahun. Iya, 6 tahun. Berarti nggak mandang tua, nggak mandang tinggi, Nggak mandang gondrong. Lah kan contoh ya, manusia ada yang gondrong. contohnya Pura-pura sini gondrong. Ya kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, gondrong-gondrong. Cuman nggak ada yang ompong. Langsung baper. Lanjut. Sampai mana tadi? Gondrong. Jadi apapun manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentaran hidup, bentaran. Nggak lama. Bahkan tanda-tanda kematian itu udah ada dalam diri bapak-bapak semua. Biasanya tanda-tanda orang yang udah nggak kuat, udah nggak lama lagi hidup, kalau tahlilan nyender. Puncak Pak RT langsung. Puncak Pak RT, ngapa contohnya yang nyender? Gua lempar Yasin nih. Pak RT, mohon maaf, Pak RT berapa sih nih? RT 6. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah bulan depan beliau naik pangkat RT 7. Tidak dong. Ini sih pakai mancing. Pucat Pak RT tadinya agak merah, sekarang tegang. Tadi kan kita baca surah Yasin, wa man nu'ammir ununakkisu fil. Apalah ayat berapa? Sekian. Ya udah itu di Yasin. Kita ini umur semakin tua balik kayak bocah lagi. Biar kita mikir, apalah yakilun, biar kita tuh paham bahwasanya kita manusia yang lemah. Dari mulai lemah, kuat, lemah lagi. Ketika kita lahir ke dunia, brojol dari rahimnya kita, wah. Siang tumanya. Untung saya kecil. Loh. Nah kan saya kecil Pak. Kalau dia nggak dilahirin, mainnya bebangkis. Lahir kita ke alam dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan belum bisa, menggenggam belum bisa, tenaga belum ada. Berangsur Allah berikan kekuatan jadi dewasa. Ember 1, 2, 3 kilo, 4 kilo sampai 50 kilo satu sak semen kita bisa angkat. Saya belum. Ya kalau dia ngangkat semen repot. Turun bro. Apa perutnya ada di dengkul. Lagi pakai dicontohin.
Masuk usia 40, 45, 50 mulai payah lagi, betul nggak? Yang semula kita kuat ngangkut 2 ember ataupun 1 sak semen, mulai kagak. Yang dulu pandangan mata jelas, mulai kagak jelas. Yang dulu pendengarannya agak jelas, sekarang mulai bolot, betul nggak? Betul. Yang dulu gigi kuat makan daging, Ya, dia nyebut. Untung bukan kesalahan aku. Pantesan tadi nguyup ikan. Gak apa-apa. dari mulai kita langkah kalau waktu masih muda usia 20 sampai 40, sekilo 2 kilo jalan kaki kuat. Mulai masuk 40 Namanya umur kita gak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maut bisa datang di mana saja, di bangku bisa. Lah yang benar banyak orang mati lagi duduk ya. Lah benar, ini mah nyontoh. Ini kiai mumpung masih bisa ngerasain. Aduh, untung saya gak duduk di bangku itu. Iya, mata merah pun timbang taruh agak kena. Ya, pulang sendiri nih saya. Oh kagak. Jadi begini, saya jadi mau tawa. Oh. Ingat pangking kong saya. Oh. Kong saya kalau pangkingan kalau malam Jumat ada susu, ada teh, ada kopi. Oh, tradisi Ada zaman dulu. tradisi Iya. zaman dulu. Ini itu katanya ngasih leluhur. Leluhurnya biasanya malu gaib itu nggak kelihatan. Nah, Berarti saya seseorang. jadi gue dianggap gaib ya. Iya. Aduh. Ya, iya. Mulai deh tuh usia main jalan gagah udah mulai nggak gagah, baru 5 meter, baru 10 meter pegang pinggang. Berdiri dulu kuat 1, 2, 3 jam, apel lupa jarak, sekarang udah mulai duduk. Ceramah dulu berdiri kuat, sekarang pakai bangku. Kiai yang sepuh waktu itu gitu, minta bangku saya. Ya kiai yang tua waktu itu. Tadi kan gue udah nyontoin orang apel, kenapa jadi ke kiai? Kan contoh. Kayak lu mau pada gosip sih, buset bocah banyak. Jadi gitu. Ini acara tahlilan. Saya ngajak temen TK. Bisa kayak nonton bareng Power Ranger kan ya? Aduh. Jadi kita boleh kata malaikat Jibril, silakan mau ngelakuin apa aja, tapi ingat kau bakalan mati, mampus, mati. Baik-baik, kematian itu ngintirin kita. Muka kita dilongok sama malaikat 70 kali dalam 1 hari 1 malam. Wow. 70 kali, Pak. Kalau kita rasain, kita hayatin betapa kematian dekat sama kita. Banyak yang matinya tiba-tiba. Kemarin aja ada artis cakep banget mati di tol tabrakan. Siapa, Pak? Hah? Vanessa. Tahu, orang sini tahu punya TV dia. Bukan gosip. Yang kaya mati, yang cakep, yang jelek. Tantaran. Malaikat enak lihat kita. Enak sama lo gitu. Ada gemes pengen matiin, mengoles, kecil. Yang kedua, singkat aja udah malam, udah pucung adem. Tadi belum selesai makan. Sini katanya kalau tahlilan ke jam 2. Yang tahlilannya? Yang ceramah. Yang tahlilan? Ya pulang lah, dengerin pakai MP3. Ceramahnya, cabut tahlilan kan begitu. Yang kedua kata malaikat Jibril, wahbib masita fa innaka mufarikuhu. Cintain apa yang kau cintai, tapi ingat itu semua akan kau tinggalkan. Betul, Pak?
Betul Pak. Kita demen banget sama bini, bakal kita tinggalin ke tuh bini. Kalau nggak bapak yang mati ataupun bini yang mati. Ataupun kadang-kadang bini belum mati, bapak udah kawin lagi. Rencana mah udah bener sampai ada Pak. Kita sayang banget sama anak kita. Bisa jadi anak yang akan mati duluan ataupun kita sebagai bapaknya yang meninggal duluan. Kita cinta banget sama orang tua. Bisa jadi kita duluan sebagai anak meninggal dunia ataupun orang tua yang akan meninggal dunia. Betul? Karena apa? Udah jelas setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Lagu Oma. Bagaimana lagunya? Itu yang pertemuan yang kuimpikan. Jadi kelihatan Luar biasa sekali, kenapa nggak dagang somai? Jadi semuanya ini boleh kita bersedih dengan kehilangan apa yang kita cintai, bukan berarti kita harus meratapi. Banyak orang meratapi satu kehilangan, bahwasanya setiap yang ada yang diambil oleh Allah itu adalah mutlak milik Allah. Bini, harta, pangkat, jabatan, semua milik Allah. Itu adalah titipan. Sedih boleh, meratapi jangan. Kalau sampai kita meratapi berarti kita tidak menerima akan ketentuan Allah. Lagi sayang-sayangnya sama anak kembali ke Allah seperti malam hari ini kita dicontohkan. Apalah daya seorang orang tua yang begitu cinta kasih kepada anak umur 6 tahun sedang imut-imutnya. Makasih. Ya harus rela Bang Data dan istri dan keluarga untuk kehilangan Ananda Hidir. Lah saya sedang sayang-sayangnya sama Parli sebagai sahabat. Saya ikhlas kalau dia mati. Dendam. Dan saya lagi bilangin yang kudu ikhlas. Iya, benar. Ikhlas walaupun dia sedang amit-amitnya. Saya juga ikhlas, guru ngaji banyak. Lu mau ganti? Bukan nih, kiai Lu pulang sekarang nih. Enggak, maksudnya saya juga ikhlas kalau namanya orang mati kan bisa di mana aja, kiai, ya kan? Mana tuh lagi pegang mic. Israel di samping. Hai kamu. Cep. Mana rambut bulan lagi. Kiai main layangan. Kangen kebo. Cintain apa yang kau cintai. Tapi ingat apapun yang kita cintai pasti akan kita tinggali. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang. Jangankan cuma sukaan, semesta pun kan ditinggalkan. Hatiku sendang. Jadi jamin es. Jadi kuis. Kuis. Batuk sekali lagi. Saya bawain gelas nih. Ini luar biasa. Saat ini kita datang ke majelis takziah, kita menghibur orang yang sedang berduka. Satu sisi adalah nasihat buat kita. Malam hari ini kita datang mendoakan almarhum. Malam hari ini kita berdoa bersama pada orang yang telah meninggal dunia. Satu saat kita pun yang akan didoakan. Kita yang akan ditahlilin. Itu juga kalau punya anak yang mau nahlilin orang tua. Betul betul. Kan belum tentu, belum ada jaminan anak kita doyan tahlil. Apalagi zaman sekarang, zaman handphone tidur. Tertutup main apa sih namanya itu? Mabar. PUBG. Wah, iya dong. Mobile Legend. Wah, ya, Ya emang nggak tahu kuotanya jarang. Sampai saya main catering dong Por. Gitu. Bukan. Ini luar biasa. Tantangan zaman kita nih sebagai orang tua saat ini untuk menghadapi kemajuan yang menjadi korban, bahkan bukan hanya anak aja, orang tuanya pun sekarang menjadi korban. Apa-apa handphone, bangun tidur yang dipegang, menusin yang dipegang, Handphone. bangun tidur dipegang, Handphone. mau buang air besar. Hah? Saya mau megang gayung. Handphone nggak bisa nyemplung.
Mau makan megang handphone, lagi makan megang, handphone, habis makan handphone. seakan-akan sekarang sebelum baca doa, sebelum baca bismillah adalah selfie lebih wajib. Betul? Ini nggak berasa kita lagi dijajah yang sangat luar biasa. Ketika sudah megang handphone, anak kita disuruh beli ke warung, disuruh jajah, belanja, nggak ada langsung nyaut iya, tar. Coba dah. Apa yang menjadi kebanggaan kita sukses sebagai orang tua ketika anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Walaupun saat ini kita seorang kiai, kita seorang ulama, seorang pejabat, pengusaha sukses, kita belum sukses, tapi kita jadi pejabat, kita jadi ulama, kita jadi kiai, kita jadi orang baik. Yang sukses adalah orang tua, dan kita bisa dianggap sukses ketika anak kita jadi orang yang baik dan sukses. Ketika kita tidak bisa menciptakan generasi yang baik yang akan menolong kita baik dalam kehidupan yang masih di atas muka bumi maupun kehidupan setelah kita meninggal dunia, yang nolong kita siapa lagi kalau bukan anak. Jujur, kita sebagai orang tua yang saat ini doyan masih ibadah, yang masih ini kita doyan tahlil, kadang-kadang lupa doain orang tua. Betul? Apalagi yang gak kenal sembahyang. Lebih baik saat ini kita menangis mendidik anak walaupun dikatain tega, daripada kita menangis di masa tua karena melihat anak jadi anak yang durhaka. Pedesin anak, jangan ikut. Sekarang kita lihat orang tua kebanyakan ngikutin anak makin ditanya. Anak make ditanya mau pesantren apa kagak, ada bocah karo kagak nyaut pengen. Betul. Masukin. Kan udah rawan buat kehidupan di lingkungan kita semua. Udah rawan. Kalau bisa udah oper aja pesantren, buang. Makanya alhamdulillah Pak Ali juga sama, dibuang mamanya. Nah, tapi itu mah emang salah orang tuanya dari kecil. Lagi masih orang ditanya, anak siapa? Bahkan PA bapaknya, udah itu anaknya. Emaknya banyak kali. Iya, anak siapa? Udah itu anaknya ya. Makanya yang gak sukses emaknya Pak Ali. Karena apa? Nggak bisa anaknya gede. Itu namanya kadir. Takdir. Takdir kalau gede, kalau kecil kadir. Ini luar biasa yang kita pengen. Coba Pak bangun malam-malam, lihat kamar anak kita intip. Kita kuping apakah anak kita sedang dalam keadaan sujud, baca Quran, angkat tangan, berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Anak berdoa di tengah malam, bersujud, memohon, minta kepada Allah untuk kebahagiaan orang tuanya, untuk ampunan dosa orang tuanya. Apakah malam hari kita intip itu kamar anak kita lagi jengkang, nguceng-ngucengin HP? Mana yang lebih membuat kita air mata meneteskan ketika kita mendengar alunan ayat suci Al-Quran dibaca oleh anak kita di tengah malam? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yasin. Al-Quranil Hakim. Sadaqallahul azim. Kakak listrik bunyi tit nangis juga. Kita lagi mati. Betapa bahagia luar biasa kita jadi orang tua nyaksiin anak yang model begitu. Pak, ketika kita meninggal dunia, kita ninggalin anak. Sepeninggalan kita, anak kita bersentuhan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, maka Allah memerintahkan malaikat Jabaniyah untuk mengambil kerikil dari kerak api neraka jahanam, lalu itu api diletakkan di tangan kita yang telah meninggal dunia sebagai orang tuanya. Maka ketika kerikil itu menyentuh tangan kita, maka ubun-ubun kita buat masak telur langsung matang.
menggeleguk apa namanya, mendidih. Itu baru trikilnya doang dikit. Ketika anak kita yang kita tinggalin tuh nyolek-nyolek, apalagi sampai bujek jablay, Semak-semak ya. ngomong-ngomong, tahu ngomong-ngomong. Itu lah yang tahu kiai doang. Kita mah awam gitu-gitu lah. Taunya mah lekar, anak kolong, anak kobong. Oh, gue tahu ya. Dari Jogja. Yang kedua, apabila kita meninggal dunia dan meninggalkan anak sampai melakukan zina, ampul-ampulan Gak yang ngerti beginian mah. dengan pasangan yang tidak halal, zina, maka Allah memerintahkan malaikat Jabaniyah untuk mengambil 7 mata tombak dari kerak api neraka jahanam, lalu dihujamkan kepada kita yang telah meninggal dunia disebabkan meninggalin anak bermaksiat. Na'udzubillah. Apa yang kita mau banggain? Ibadah kita masih belentang-belentong, dan juga walaupun rapi banget setiap sholat itu belum tentu diterima. Masih ada sikap ujub. Enggak kabur kalau sholat dan di situ aja, nggak bakalan kabur. Bagaimana sih? Iya dah, ujub-ujub dah. Iya, sombong, pengen dikata orang alim, pengen dikata orang soleh, hilang amalan kita. Kalau bukan dari anak yang akan bela kita, nantinya siapa lagi? Makanya beruntung kita dikasih kesempatan punya keturunan oleh Allah. Biar apa? Biar ada estafet yang akan doain kita dan juga generasi penerus. Sungguh sangat merugi orang yang belum punya keturunan, apalagi belum nikah. Terus. Apaan sunat sakit bang buat kencing doang. Jadi 5 bulan dijorokin. Aduh maaf Kiai, keselewat. Cintai apa yang kau cintai, tapi ingat semua akan kau tinggalkan. Wa'mal masita fa'innaka muzyun bi, beramalah kalian, maka setiap amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terus berbuat baik. Banyak mindset pola pikir yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Karena kita nyari kenyamanan hati, sebetulnya yang bikin pegel hati, yang bikin gelisah adalah diri kita, bukan orang lain. Karena selama ini kita menganggap kita bahagia itu disebabkan oleh orang lain. Kita bahagia kita anggap disebabkan oleh istri. Kita bahagia kita anggap dibahagia karena sebabnya anak. Kita bahagia kita anggap karena punya saudara yang baik, punya sahabat yang baik. Bukan. Ketika istri mengecewakan, ketika anak mengecewakan, ketika saudara mengecewakan, ketika sahabat mengecewakan, maka kita akan punya sakit. Betul. Sakit. Karena apa? Kita merasa bahagia kita karena dia. Tapi ketika mindset kita pola pikir, aku bahagia karena diriku, karena aku punya Allah, bukan karena fulan, bukan karena si fulan. Bahagia terus. Bahagia kita yang mencipta. Bahagia nggak perlu banyak duit, yang penting di kantong ada 20 juta, di ATM ada 200 juta. Ya, salah minum obat. Apa? Ya katanya nggak punya duit, tapi di kantong 20 juta. Iya, nggak punya duit. Itu di kantong nggak punya duit aja segitu banyaknya, gimana kalau punya duit? Kita meminta sama Allah, minta sebanyak-banyaknya. Bicara Allah ngasih berapa, urusan belakangan. Kalau saya doa nggak muluk-muluk Bang Barli, saya minta, ya Allah ya Rabb, bagi duit buat beli kuaci. Kembalian beli kuaci ya Allah, bisa buat beli mobil, bisa buat beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli apa aja ya Allah. Tuh, saya minta kembalian doang. Airnya basi kali ya. Enggak, itu air takut ini. Minta sama Allah. Jangan andalkan tenaga, jangan andalkan otak, andalin Allah. Kalau kita ngandelin tenaga, sehebat-hebatnya kita, dari jam 7:30 sampai jam 5 sore, pego. Tahu nih, karena lagi ada tukang di rumah ya. Masa tukang kalau tiap hari cuma suruh pulang jam 3, biar nggak nagih. Betul nggak? Dia ingat sampai ke pantat-pantat. Iya. Itu kalau yang ini, kalau yang
Mandor kalau yang keneknya cuma 80. Emang di mana? Di sini connect kita kasih sehari itu 7,5. Tapi kan rokoknya lintingan. 750.000. Connect Masya sehari. Iya, nggak ngasih lagi seminggu. Pucat tuh kenek. Ya, Ngandelin otak. Berapa gedenya sehari kita? 200, sejuta. Tapi ketika kita ngandelin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pengen kita tuh datengin Allah. Makanya sering kita dikasih musibah, kita sering dikasih gelisah, ketakutan. Kenapa? Kita lalai deketin Allah. Allah undang kita untuk datang kepada Allah. Allah kasih kesusahan. Karena apa? Allah tahu kita biasanya datang sama Allah lempengan susah doang. Lempengan punya duit mah belagu, sombong amat. Ada yang model begitu? Kadang-kadang ada kagak punya duit, pakai sombong, ngagul aja ngagul. Itu yang malaikat, gede buat malaikat. Kalau punya duit Pak RT, kalau punya duit sombong, gua deh, gini. Kata malaikat, enggak, Pak RT sombong tapi masih uruk, dia memang punya. Lah, pokoknya sudah datang hilang, yang ngagul. Kata malaikat, gua gendik nih. Ini luar biasa nih. Kalau kita maknain dalam kehidupan kita yang bikin bahagia, kita yang bikin senang bukan orang lain. Mindset kita rubah, Allah tempat kita minta. Andelin aja. Jadi sebagai penutup dah, gak usah malam-malam, saya tahu bahwa kali ini tahlil kelamaan. Biasanya 8:30 udah kelar, udah pulang bawa besek. Udah mati ngomong, udah apa cepetan, bini gue nanyain nih. gak ada, tadi saya muter bongsang gak ada. Gak ada? Gak ada. Ya kasihan udah nungguin. Kita mau bini udah gak masak. Udah malam jangan masak, malam kita tahlil aja. Pucat panitia. Oh disindir sama saudara gitu. Oh saudara gak punya otak, gitu. Termasuk dipukulin loh ya. Langsung pulang gitu. Kita yang bikin bahagia. Jangan kita terlena dengan apa-apa yang membuat kita susah. Datengin Allah. Ini sebagai penutup saya mau cerita dah. Jadi kalau misalnya kita puyeng wajar. Puyeng wajar. Emang pala tempat mikir, tempat puyeng. Tapi puyeng kita jangan sampai ke hati. Cukup di pala aja. Kadang-kadang kita puyengnya sampai hati. Kalau udah puyeng nyampe ke hati, udah bikinan ribet urusan. Kamu mertua melotot. Betul. Oh, udah semeraut aja itu bawaannya emosi aja emosi. Betul nggak? Jangan bohong. Iya. Tapi kalau kita deketin Allah nyaman, nanti kita kebuka kalau kita bisa. Banyak kisah. Emang bener saya lagi bangun. Udah habis sampai 400 juta saya nggak pakai proposal. Pelan-pelan aja. Cuman rajin update status Iya, ya. puyeng. Yang mau kirim semen kemari. Ada yang ngirim bisa. Kita mau ngeliatin aja. Lihat nih Jaka Sembung Udah curhat. baru aja bukan Tapi kan aman dari Jogja. Aman. Bukan seminggu beres. Minggu depan puyeng lagi. Kayaknya kita punya Allah puyeng, abang kan puyeng. Tempatnya di kepala. Tempatnya di Jangan wajah. sampai ke hati. Hati. Tetap bongsang gak ada. Pikiran dia. Ya kan apa kagak sih nggak ada beseknya. Malu di WA gini. Pak, lama amat tahlilannya. Mana ada jeruk doang. Jeruk bagiannya beri. Adanya paling jaga sepuluh lama banget katanya. Jadi kita hati ini udah cukup udah buat Allah aja. Jangan ada kepuyengan, jangan ada dunia. Toge kecil udah urusan dunia mah udah ada Allah yang maha. Rabbi, kita angkat tangan, kita mohon sama Allah. Kita minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Entar bicara dapatnya dari manusia mah itu urusan Allah yang betul. Yakin nggak? Yakinan janji Allah apa yakinan janji bos? Yakin janji Allah apa yakin janji bos? Kalau misal bos jam 4 pagi nelpon, lu datang ke rumah gua sekarang berangkat apa enggak? Berangkat karena
Bos, kalau Allah nyuruh datang jam 4:30, datang apa enggak? Ngantuk. Bagaimana kita mau ngamalin yang kita baca setiap saat? Iya karena wa iya. Kita disuruh sujud dulu sama Allah, menghamba dulu kepada Allah, baru Allah bakalan kasih pertolongan buat kita. Ya Bu ya, lupa ada ibu-ibu di dalam. Ada ibu-ibu. Udah mau cokaris. Udah mau cokaris. Iya. Bu, saya lihat tadi wajah-wajah istri soleha semua. Demen saya ngeliatinnya. Ya Bu ya, Bu. Ntar kalau misalnya meninggal dunia di surga pengen ditemenin sama suami apa enggak? Oh, luar biasa. Di dunia cinta sama suami, sampai di surga Pak pengen sama suami. Luar biasa. Ibu kita di dalam. Coba kalau bapak saya tanya, kalau di surga nanti mau ditemenin istri apa bidadari? Semuanya. Hah? Yang bilang istri takut sama istri yang bilang dua-duanya bingung. Pengen ditemenin istri apa bidadari? Bidadari Bu, nggak mau sama ibu, udah capek di dunia ngomel mulu. Ya lo katanya gue di surga sama dia lagi. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan dah duduknya kita, mohon maaf pada orang tua saya, mohon izin, mohon maafnya. Bukannya sok bener duduk di sini pun, karena memang saya belum sempat takziah silaturahmi kemari. Akhirnya saya sempetin, sebetulnya saya masih harus di Jogja, cuman karena memang mengingat saya harus pengen hadir juga kemari, saya datang juga dah. Alhamdulillah. Akhirnya beliau saya kontak, Bang Tarli datangnya. Alhamdulillah dia datang, walaupun sempat debat dulu sebelum dia ngomong iya. Urusannya bagaimana Ki? Katanya begitu. Kan saya harusnya besok pagi ke Malaysia. Cuma Apa? karena kiai yang ini ya saya batalin sunatan Upin Ipin. Udah langsung disunat. Ya Alhamdulillah. Udah tenang aja. Kalau emang tuan rumah nggak ngasih mah, masih ada gua. Ya ini mah cara tahlilan kiai, datang aja udah berkah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tungguin sampai pagi. Pucat lagi. Emang nih saudara sama anak buahnya. Iya loh. Nggak bercanda. Ya kita mah alhamdulillah. Yang namanya dakwah, jangankan tembak ke sini, ke Jogja aja saya mah nggak pakai tarik, nggak mikirin amplop, nggak panitia. Gini mikirin ya. Bini nanyain Abi, Pulang malam mulu Abi. Abi dari mana? Jogja. Ngapain acara tuh? Beras habis, tukang belum dibayar, semen belum beli. Ikhlas Mi. Ikhlas nih. Akhirnya besok pagi kita mau nyarap kita angkat tutut nasi Kosong. kos. Mana ini makanan? Ikhlas Mi. Satu sama. Daripada gue berantem sama bini, dengan gue berantem sama tuan rumah. Ya kita baca Fatihah, mudah-mudahan hajat buat sahibul musibah dan juga hajat kita semua diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkhusus buat almarhum yang telah meninggal dunia 7 hari yang lalu, menjadi penolong orang tuanya, jadi sabab jembatan orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkabul al-Fatihah. Sadar ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga agar kiranya kita semua Allah berikan terus hidayah, biar kita bisa memperbaiki diri sesuai tadi membawa acara doa akan dipimpin oleh Ustadz Sarfudin. Akhir kalam, mohon maaf ya para guru kalau saya hari ini duduk di bangku, memang kondisinya letih banget, capek.
itu kalau kita ngeluarin energi gaib itu lebih capek daripada energi biasa. Karena saya dari tadi kan pernah nonton pemburu hantu nggak dulu di TV lagi gitu. Ini saya dari rumah ngajak tuyul begitu. Luar biasa. Tetep nggak ada bongsang di dapur. Ya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.